Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya PDP Josmartua Manalu dalam renungan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama sepanjang seminggu ini dalam STS kita akan dikupas terus bagaimana kita belajar dari dua tokoh, yaitu Elia dan Elisa. Kemarin dalam ibadah minggu saya sudah paparkan bersama dengan Mas Beni, Bapak Ibu Saudara, bahwasanya Elia dan Elisa ini adalah orang-orang biasa yang dipakai Tuhan menjadi dahsyat luar biasa. The ordinary people, tapi Tuhan menjadikannya to become extraordinary people. Nah, hari ini kita belajar tentang Nabi Elisa. 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Lalu ketika ia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini adalah kisah bagaimana Elia setelah dipulihkan Tuhan, maka dia kembali kepada panggilannya untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi? Tuhan sudah menyuruh dia mengurapi Hazael, Yehu, dan Elisa. Dan pada saat itu Elia hanya berkesempatan mengurapi Elisa. Caranya sungguh unik Bapak Ibu Saudara. Elia hanya lewat dari satu jalan, di mana di pinggir jalan itu ada orang-orang yang sedang membajak. Dan ternyata itu adalah milik Elisa. Dan apa yang terjadi ketika Elia lewat dari sampingnya, maka Elia hanya melemparkan jubahnya. Dan Elisa merespon, ini adalah panggilan Tuhan. Hal itu tidak lama direspon Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang luar biasa, satu hal yang baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan, dia meresponinya dengan segera. Tapi satu hal yang hebat yang kita lihat dari sisi Elisa ini. Elisa dipanggil bukan sedang dalam pengangguran. Catat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan memanggil orang-orang, Tuhan memakai orang-orang yang dahsyat bukan dalam keadaan pengangguran. Artinya tidak ada kerjaan. Daripada enggak punya kerja, lalu aku menjadi hamba Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Elisa ini orang yang boleh dikatakan punya banyak harta. Karena tentunya kalau hanya sekedar petani biasa Bapak Ibu, nggak perlu 12 pasang untuk membajak sawahnya. Dan saya mau katakan, dengan 12 pasang lembu, tidak mungkin hanya 1 hektar tanahnya. Dan ternyata, dia sendiri ikut mengemudikan. Dia nggak menjadi bos. Tapi 1 pasang lembu dia kemudikan. Artinya dia juga pekerja keras. Dan Tuhan suka dengan sikapnya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan suka dengan orang-orang yang mau kerja keras. Karena yang ingin Tuhan pakai adalah kerja kerasnya di ladang Tuhan. Dan hebatnya, dia memotong lembu-lembu yang ditungganginya. Dan bajak yang ditaruh di tengkuk daripada lembu itu yang dibuat untuk membakar. Artinya apa? Artinya bagi Elisa, no turning back untuk pekerjaannya. Tidak ada lagi jalan kembali untuk pekerjaannya. Apapun yang terjadi, ketika dia berbalik untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dia tidak ada jalan berbalik lagi. Karena tidak ada lagi usaha yang akan dipegangnya nanti. Kira-kira seperti itu. Lalu mereka perjamuan kasih dengan teman-temannya, dengan anak buahnya, dengan keluarganya, dan sayonara. Saya tidak ada lagi bersama dengan kalian. Saya mau mengikut Tuhan. Satu hal yang luar biasa. Orang yang dalam masa jaya-jayanya mau jadi hamba
atau mau jadi murid daripada seorang Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukannya selama dia bersama dengan Elia? Ternyata Elisa ini adalah orang yang sangat loyal dengan pemimpinnya. Saya percaya karyawan yang menghormati pemimpinnya, maka dia akan mendapat belas kasih lebih dari pemimpinnya. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara dalam perjalanannya di Gilgal, ketika mereka berjalan, lalu Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini." Kata Elia kepada Elisa, "Aku mau melanjutkan perjalananku ke Betel." Tetapi apa yang terjadi? Elisa tidak membiarkan Elia pergi sendiri. Tidak. Dia tetap mengikuti daripada Elia. Dan setelah mereka sampai di Betel, Elia kembali berkata, "Tinggallah di sini, sebab aku hendak melanjutkan perjalananku ke Jeriko." Tetapi Elia terus mengikut. "Demi Tuhan Allah yang hidup, aku tidak akan membiarkan Tuanku, tidak membiarkan Bapak pergi sendiri." Nah, satu hal yang luar biasa, dia ikut terus. Dari Yeriko sampai menyeberangi sungai Yordan. Elia melihat betapa loyalnya, betapa setianya seorang Elisa terhadap dirinya. Lalu satu kali Elia berkata, "Apa yang kau minta daripada aku, Elisa?" Elisa meminta urapan 2 kali lipat dari apa yang dipunyai oleh Elia. Wow. Satu permintaan yang susah. Satu permintaan yang sulit. Bahkan Elia sendiri pun berkata kepada Elisa, "Itu adalah sulit. Permintaanmu itu adalah sulit." Tetapi Elisa, dia fokus terus kepada pelayanannya. Fokus menjagai tuannya. Fokus pada tujuan ilahi. Lalu Elia berkata, "Kalau engkau bisa melihat aku sampai terangkat, maka hal itu akan jadi." Wow. Maka apa yang terjadi? Ketika Elia naik ke surga, maka jubahnya turun untuk mengetahui apakah urapan itu ada pada Elisa. Elisa mengambil jubah itu dan memukulkan jubah itu ke sungai Yordan. Maka sungai Yordan kembali terbelah. Satu hal yang dahsyat, luar biasa. Elisa mendapat urapan 2 kali ganda. Yang pertama tadi, dia adalah orang yang loyal kepada pemimpinnya. Yang kedua, dia tetap fokus kepada panggilannya. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tetap menjadi orang-orang yang mau bekerja di ladang Tuhan dengan sepenuh hati, percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, sesulit apapun keadaan, sesulit apapun, separah apapun tantangan, rintangan di hadapan kita, bersama dengan Tuhan, itu akan bisa kita lalui semua. Percayalah. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita terus belajar dari nabi-nabinya Tuhan, supaya kita pun beroleh berkat dari apa yang kita pelajari. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.